海にも行ってみたい。山や他の町や別の大陸にも。思ってたよりずっと楽しい。全部が新鮮。Keesokan harinya, Kelvin dan Evil sudah meningkatkan kemampuan tempa dan menjahit menjadi rank S. Kelvin dan Evil memberikan Sera perlengkapan yang sangat kuat, yaitu Black Gold Devil rank S dan armor Mad Queen. Senjata Sera dibuat dari bahan dasar armornya Victor, dan Sera sangat menyukai perlengkapan ini. Selanjutnya, Geralt diberikan Dainsleif Devil Sword rank S. Ini susah banget namanya, ya Allah. Kelvin menyesuaikan ukuran pedang ini seperti pedang yang sebelumnya Geralt pakai. Sera bertanya kepada Kelvin, lalu seperti apa perlengkapan barumu dan Evil? Kelvin menjawab kalau nanti akan mereka tunjukkan jika sudah ada di dalam pertempuran. Lalu Kelvin ingin beristirahat terlebih dahulu karena dia selalu begadang untuk meningkatkan kemampuan tempanya. Evil bertanya kepada Kelvin, setelah beristirahat kamu mau makan apa tuan? Nanti biar aku yang buatkan untukmu. Gila. Lalu Kelvin tiba-tiba merasa ingin makan nasi. Dia tidak tahu apa penyebab keinginannya ini, padahal ingatannya sudah dikorbankan sebelum reinkarnasi. Lalu mereka segera pergi ke kota Torage atau Torage. Kelvin mendengar kabar kalau di kota itu ada makanan yang mirip dengan nasi. Evil juga menantikan makanan yang Kelvin maksud. Kelvin juga sudah izin kepada Rio untuk keluar kota sementara. Melvina sedang pergi dari jaringan komunikasi Kelvin karena ada kesibukan. Dia berpesan kepada Kelvin kemarin bahwa Melvina ingin menyusun ulang cloning bentuk manusianya agar nanti Kelvin bisa langsung memanggilnya memakai skill summoner. Tentu saja postur tubuh dan kecantikan Melvina akan tetap ideal agar Kelvin bisa jatuh cinta kembali padanya. Di sisi lain, Sera menikmati perjalanan ini karena dia tuh baru pertama kali melihat dunia luar. Sera sangat bersemangat karena melihat sungai yang indah dan ada perahu yang mengapung di atasnya. Sera meminta Kelvin untuk pergi ke sungai dan menaiki perahu itu. Tapi Kelvin mengatakan kalau dia berjanji akan mengajari Sera memancing di sungai nanti. Lalu Sera mengatakan bahwa dia merasa ada sekelompok orang yang mengawasi mereka dari kejauhan. Kelvin juga merasakannya dan tiba-tiba kelompok bandit jahat bernama Black Queen muncul di depan mereka. Pria yang sedang mengantar party Kelvin sangat ketakutan karena ternyata Black Queen masih ada. Padahal kelompok bandit ini sudah dimusnahkan oleh petualang rank A dari kota Tryson. Kelvin mendeteksi status para bandit ini dan dia melihat bahwa level mereka terlalu rendah untuk dilawan oleh partinya. Jadi Kelvin menyuruh Sera untuk bersenang-senang dulu dengan para bandit ini karena Kelvin tidak tertarik melawan mereka. Sera juga tidak diperbolehkan memakai senjata barunya agar tidak terlalu menarik perhatian banyak orang. Lalu Sera menemui para bandit ini. Awalnya mereka meremehkan Sera karena dia hanya seorang wanita. Mereka juga semakin mengejeknya karena menurut rumor orang-orang, para petualang dari kota Pazzi sangat lemah. Tapi ketika mereka ingin melawan Sera, Sera sangat bersemangat karena kemampuannya jauh lebih kuat dari yang dulu. Buff peningkatan status yang ada pada kelas summoner Kelvin sangat efektif. Sera juga menyukai pertarungan sama seperti Kelvin. Jadi Sera ingin secepatnya melawan orang atau monster yang lebih kuat. Salah satu bandit bernama Karna mengatakan bahwa party Kelvin tidak akan bisa apa-apa jika melawan bos Black Queen. Dia mempunyai level 70 dan kemampuannya sangat kuat. Setelah mendengar hal itu, Sera dan Kelvin malah kompak meminta keterangan detail tentang bos Black Queen yang dikatakan oleh Karna itu. Kemudian mereka sampai di kota Torage.
Kelvin berkunjung ke pelabuhan terlebih dahulu karena dia ingin memperlihatkan Sera lautan yang indah sekali. Sera kagum dengan pemandangan yang dia lihat. Dia baru mengetahui bahwa lautan sangat luas dan cantik. Cantiknya sama seperti ketika aku melihatmu tersenyum di hadapanku. Kelvin, watashi ni oyogikata oshiete yo. Oh, setelah itu mereka ke guild petualang dan menyerahkan Karna kepada ketua guild bernama Miss. Miss sudah mendengar cerita Rio bahwa Kelvin adalah seorang petualang terkuat dari kota Pazzi. Dulu Miss dan Rio adalah rekan satu tim. Lalu Kelvin menjelaskan tentang informasi yang diberikan Karna tadi. Kristoff adalah petualang rank A dari kota Tryson. Dulu dia melaporkan bahwa kelompok bandit sudah dilenyapkan. Sejak saat itu, Kristoff dianggap sebagai pahlawan. Tapi berdasarkan informasi dari Karna, Kristoff menjadi pemimpin di kelompok bandit dan melakukan perdagangan budak. Miss tidak menyangka bahwa Blackwing ternyata masih ada. Miss ingin Kelvin menyelesaikan masalah ini, tapi julukan pahlawan yang ada di Kristoff menjadi penghambat mereka. Kalau dilakukan secara gegabah, maka akan terjadi perselisihan antar negara Tryson dan Torage. Di benak Kelvin, dia tidak ingin melawan Kristoff karena levelnya itu masih 70. Dia ingin melawan level atau kekuatan yang lebih tinggi dari yang dia miliki. Jadi Kelvin ya tidak semangat gitu kan untuk membantu masalah ini. Tapi tiba-tiba Kelvin ini teringat bahwa waktu itu Melvina sedang pergi ke altar dewa untuk menemui seseorang dan para pahlawan. Lalu waktu itu juga Rio mengatakan bahwa para pahlawan sedang berpetualang untuk mengalahkan para monster yang makin kuat. Jadi Kelvin ini punya satu ide cerdik untuk mengatasi rasa kebosanan bertarungnya ini. Kelvin menyuruh Sera untuk mendeteksi area. Dia ingin tahu apakah para pahlawan ada di kota ini atau tidak gitu kan. Lalu Sera menjawab bahwa di kota Torage sedang ada kedatangan 4 orang yang berlevel 50 ke atas. Setelah mendengar hal itu, Kelvin kembali bersemangat dan menerima quest untuk menangkap Kristoff sekarang. Kelvin juga menyuruh Miss untuk memberikan quest ini kepada para pahlawan yang baru saja datang di kota ini. Melawan Kristoff adalah hal yang mudah dan Kelvin sedang merencanakan sesuatu untuk kesenangannya sendiri sebagai battle junkie atau pecandu pertarungan. 俺は運がいい。それじゃあ俺が戦えない。王の悪い癖だな。Kelvin dan partinya bisa menemukan markas Blackwing dengan cepat. Lalu mereka menyelamatkan seorang ibu dan anak bernama Ruka dari penjara yang ada di sana. Setelah itu, Kelvin dan partinya segera menghabisi Kristoff dan teman-teman lainnya dengan sangat cepat. Di sisi lain, Miss memanggil para pahlawan untuk berdiskusi tentang para bandit jahat yang melakukan perdagangan budak. Setelah mereka berdiskusi, para pahlawan bersedia untuk menerima quest dari Miss. Lalu Miss juga mengatakan bahwa ada para petualang rank A yang sudah mendahului mereka. Jadi para pahlawan harus segera ke sana untuk membantu para petualang rank A ini. Akhirnya para pahlawan sampai di markas Blackwing. Nana mengatakan bahwa situasi sangat aneh karena dari tadi mereka tuh tidak menemukan para bandit tersebut. Mereka juga tidak tahu kemana perginya para petualang rank A itu. Miyabi juga tidak mendeteksi adanya para bandit di lorong ini. Lalu Toya menyuruh Setsuna untuk memeriksa area lorong memakai kekuatannya. Setsuna mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang berkumpul di depan. Status mereka tidak bisa diketahui oleh Setsuna. Setelah sampai di suatu ruangan, mereka segera masuk dan menemukan Kloto di sana. Ibunya Ruka juga bertanya identitas mereka dan kenapa bisa ada di sini. Awalnya Toya ingin membunuh Kloto, tapi Ruka menghentikannya. Dia melarang Toya untuk membunuh Kloto karena pemilik slime ini adalah orang yang telah menyelamatkan para budak di sini.
Nana yang memiliki kelas Beast Tamer mencoba berkomunikasi dengan Kloto. Lalu Nana menyampaikan bahwa Kloto ditugaskan untuk menjaga para budak di sini. Setelah mendengar hal itu, Toya pun meminta maaf kepada Ruka dan yang lainnya karena sudah salah paham. Toya juga memberitahu bahwa mereka adalah pahlawan dari kerajaan Dewa Deramis. Lalu para budak ini meminta maaf karena sudah bersikap tidak sopan kepada para pahlawan. Mereka juga meminta para pahlawan untuk membantu para petualang Rek-A yang sedang melawan para bandit di sini. Lalu para pahlawan segera pergi ke ruangan utama markas Black Queen. Setelah sampai di sana, terlihat Kristoff dan teman-temannya sudah pingsan ya. Lalu para pahlawan segera menemui Kelvin dan partinya, dan mereka mengira bahwa party Kelvin adalah para bandit Black Queen.